Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Baiklah, hari ini kita akan belajar berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti artinya melakukan kegiatan yang menyenangkan orang tua, bukan hanya seperti menghormati atau taat. Ayah dan ibu adalah orang tua kita. Kita harus selalu berbakti kepada mereka, karena mereka adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita selalu berbakti kepada kedua orang tua. Adapun cara berbakti kepada kedua orang tua, yang pertama, bergaul dengan kedua orang tua. Cara yang baik. Yang kedua, berkata dengan sopan, lemah lembut dan ramah. Yang ketiga, tawadu atau rendah diri. Kita tidak boleh sombong kepada kedua orang tua. Kedua orang tua kita, karena dialah yang telah mendidik dan mengajarkan kita. Yang keempat, memberikan sedekah kepada kedua orang tua. Kita sebagai anak tidak boleh pikir dan pelit kepada kedua orang tua. Kelima, berkata jujur kepada kedua orang tua. Yang keenam, mendengarkan nasihat kedua orang tua. Dan yang ketujuh, mendoakan kedua orang tua. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, baik ibu dan bapakku, sebagaimana mereka telah mendidik dan menyayangiku di waktu kecil. Cukuplah untuk pertemuan hari ini, kita lanjut minggu depan. Wabillahi wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita belajar sikap menolong. Ada yang tahu? Ya, baik, kita lanjut saja ya. Jadi, adapun etika dalam menolong, yang pertama, menolong dengan sesuatu yang baik. Artinya, jadi yang pertama ini kita harus patuh dalam membantu seseorang. Yang kedua, dilakukan dengan cara atau sikap yang baik. Yang ketiga, jangan membeda-bedakan. Yang dimaksud di sini jangan membeda-bedakan. Kalau misalnya mau dibantu, jangan tidak boleh dibeda-bedakan. Misalnya, mau kawan ini, mau kawan ini, tidak boleh begitu. Harus dibantu semua teman tak. Yang keempat, jangan diingat-ingat atau disebut-sebut. Maksudnya di sini, kalau misalnya dibantu teman tak, sudah kak bantu ini, sudah kak bantu ini, tidak boleh begitu. Harus ikhlas bantu teman tadi. Ya. Jadi manfaat menolong sesama itu untuk mempererat persaudaraan atau silaturahmi. Jadi kita juga tidak boleh menolong seseorang karena ingin ditahu atau ingin dipuji. Jadi kita itu harus menolong dengan ikhlas ya, dengan sepenuh hati. Ya. Karena sikap menolong juga itu menciptakan hidup yang harmonis dan tentram bagi di lingkungan sekitar. Ya kan? Jadi kita sebagai hamba Allah, marilah kita bersama-sama dan saling bersama-sama untuk saling menolong dalam hal kebaikan. Karena jika kita berbuat baik,
indah, punya perasaan marah terhadap dan kita sebagai teman pasti tahu dengan perasaan si Indah ini kepada si Husnul. Yang kedua, membayangkan seandainya aku adalah dia. Contohnya, ketika kita melihat pengemis di jalan, kadang kita membayangkan seandainya aku seperti dia, apakah saya akan bisa? Itu. Yang ketiga, berlatih mengorbankan diri sendiri. Contohnya, si Sartika punya uang, terus temannya ini tidak punya uang, maka Sartika mengorbankan uangnya untuk dikasih kepada temannya. Dan yang keempat, membahagiakan orang lain. Contohnya, ketika si Husnul punya masalah, kita sebagai sahabat harus memberi yang lebih kepada Husnul. Bagaimana caranya kita membahagiakan agar dia terhindar dari masalah-masalahnya. Yang kedua, sikap hormat pada guru. Yang pertama, memberi salam ketika bertemu dengan guru. Yang kedua, menaati perintah guru. Yang ketiga, memperhatikan guru saat mengajar. Yang keempat, mendengarkan nasihat guru. Dan yang kelima, mencium tangan guru ketika bertemu. Yang keenam, selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dan yang ketujuh, mengucapkan terima kasih. Ya, baiklah, pada pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini tentang sikap empati dan hormat kepada guru. Mohon catatan yang tadi dicatat di buku catatannya masing-masing ya. Ya, baiklah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa. Kali ini saya akan membawakan materi tentang riyah. Dalam Islam kita mengenal kata riyah. Riyah adalah suatu perbuatan ibadah untuk mendapatkan pujian dari orang lain karena niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang melakukan perbuatan riyah, kebaikannya hanya habis sia-sia. Menurut bahasa Arab, ar-riyah berasal dari kata kerja ra yang memiliki arti memperlihatkan. Riyah adalah suatu perbuatan untuk memperlihatkan sekaligus memperbagus amal ibadah dengan tujuan agar mendapatkan pujian dari orang lain. Adapun hukum riyah, menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari berkata, riyah adalah menampakkan ibadah dengan tujuan dilihat manusia, lalu mereka memuji pelaku amalan itu. Adapun sesuai hadis sebelumnya, jika seseorang melakukan suatu amalan karena Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatkan pahala sesuai yang ia niatkan. Sedangkan bagi orang yang melaksanakan ibadah tidak dilandasi niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 264, Allah Subhanahu wa taala juga melarang hambanya untuk melakukan perbuatan riya, yang mana dengan artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia. Hukum perbuatan riya termasuk haram dan digolongkan dalam syirik kecil kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut tingkatannya, riya terbagi menjadi dua, yakni yang pertama adalah riya kholis, yang mana artinya adalah suatu perbuatan yang dimaksudkan untuk melakukan ibadah semata-mata hanya untuk mendapatkan perhatian dan pujian dari manusia. Contoh riya kholis yaitu riya
badan. Contohnya memamerkan tubuh yang kurus, tanda rajin berpuasa. Contoh yang kedua, ria dalam berpakaian. Contohnya memakai pakaian yang menutup aurat agar dipandang orang soleh. Yang ketiga, ria dalam ucapan, seperti melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang merdu dan fasih di hadapan orang agar dipuji. Kemudian setelah ria kholis, yang kedua adalah ria syirik. Ria syirik adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan niat untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, namun juga dilandasi dengan niat agar mendapat perhatian dan pujian dari manusia sekaligus. Adapun bahaya dari perbuatan ria, selain menghapus amal ibadah seseorang, ria juga mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala karena termasuk salah satu perbuatan yang dilarang. Karena niatnya terletak di dalam hati. Ria bisa saja terjadi pada siapapun, termasuk orang-orang soleh. Berikut ada beberapa bahaya ria yang harus dihindari. Yang pertama, menghapus pahala atas kebaikan yang dilakukan, menjadikan amal ibadah yang berpotensi mendatangkan kebaikan dan pahala menjadi hilang, bahkan membuat dosa. Ria lebih berbahaya daripada fitnah. Orang yang melakukan ria akan terhalang dari taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, menimbulkan kesempitan dalam hidup, jiwa menjadi tidak tenang dan terus-menerus gelisah, hilangnya wibawa dan karisma di depan orang lain, bisa mendapat siksa di akhirat. Jadi ria adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita semua untuk menghindari perbuatan ria tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik semua? Baik. Alhamdulillah, hari ini kita akan mempelajari hukum dunia. Siapa yang tahu apa itu hukum dunia? Tidak ada, Bu. Yaitu artinya cinta dunia yang berlebihan dan merupakan kehidupan akhirat. Seperti kita tidak mau mati karena saking cintanya kita kepada dunia. Adapun ayat yang menyangkut tentang hukum dunia, ini salah satunya Bismillahirrahmanirrahim. A'lamu annama hayawatud dunya laibu wa huwa wazinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsuru fil amwal wal aulad. Ada yang bisa bacakan artinya? Saya, Bu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara
perhatian. Dan yang ketiga, harus mempunyai sifat qanaah